Ketika Al-Quran mengatakan bahwa si pezina nantinya tersebut itu akan mengalami siksaan yang super ultra mega pedih di dalam neraka nanti ya, via Al-Quran, tenang-tenang saja. Yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi, yang main game chip tetap main game chip. Tidak merasa takut, tenang-tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad bin Abdillah walladhi qama bi raf'in nasi min audatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari di kesempatan subuh yang ceria ini kita sentiasakan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga dengan 3 pilar ini kita mampu menggerakkan anggota jawarih kita dari rumah kita yang cukup sederhana ke tempat yang sangat mulia ini, yakni Masjid Allah Subhanahu wa taala, guna untuk melaksanakan menegakkan salat subuh secara berjamaah dan kemudian diikuti dengan tausiah ataupun ta'lim kita di pagi yang cerah ini. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih tetap tercerahkan dalam bentuk keimanan yang lurus, tercerahkan dalam bentuk keislaman yang benar, tercerahkan dalam bentuk ketakwaan yang dalam dan tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya kita ketahui lewat risalah yang diemban dan dibawa oleh Rasulullah hingga sampai ke kota Luksumawe ini, dan di mana kita hidup pada zaman era milenial ini. Maka hendaknya, wajarnya kita selalu berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk rasa terima kasih kitanya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah untuk mencerahkan umat manusia di seantero dunia ini, termasuk kita ada di dalamnya itu. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah munasabahnya, beliau melukiskan setidaknya ada 5 sumber daripada kesengsaraan dan bencana bagi umat muslim. Bagi kita sebagai umat Islam ada 5 sumber kesengsaraan, kecelakaan dan ketidaknyamanan yang disebut dengan masadirul ta'asah atau lawan daripada as-sa'adah. Beliau mengidentifikasi bahwa sesungguhnya apabila ada 5 hal ini dalam diri kita umat muslim, dalam diri kita umat Islam, maka dipastikan kita akan celaka hidup kita, dunia dan di akhirat nantinya pun kita akan sengsara. Apa yang 5 tersebut? Beliau mengungkapkan bahwa yang pertama adalah al-bu'du anis shalah, jauh daripada salat. Artinya salat yang kita kerjakan itu tidak bisa membunuh sifat-sifat kemunafikan kita, tidak bisa menyirnakan sifat-sifat kesombongan kita, tidak bisa menghabisi sifat-sifat kemaksiatan yang ada dalam kita. Karena kenapa? Karena substansi dari salat tersebut adalah tercegahnya kita dari perbuatan mungkar dan pembuatan keji. Hakikatnya adalah kita mampu menghabisi seluruh sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Coba kita lihat. Sangat kita tegak berdiri ketika kita iftitah. Yang paling sangat diagung-agungkan oleh manusia adalah akal ataupun otak yang terletaknya di kepala. Allah memberikan otak di kepala tersebut sehingga manusia mengagung-agungkannya. Kenapa? Karena Allah memberikan rudimen atau kotak hitam yang menyimpan
tidak terbatas data-data yang kita serap di muka bumi ini tersimpan dalam rudimen tersebut atau black box yang Allah berikan dalam otak kita tersebut. Unlimited. Tapi coba lihat, saat kita sujud di dalam sholat, saat kita sujud pada saat itu, sesuatu yang kita agungkan, yang kita andalkan dengan kepintaran kita, kehebatan kita, kecerdasan kita, kecerdasan intelektual kita, ternyata dia bersimpuh ketika dia dalam keadaan sujud. Coba lihat, belakang kita ini merupakan adalah yang paling hina. Tempat keluar kotoran, baik di depan ataupun di belakang. Tapi ketika kita sujud, otak kita yang kita agung-agungkan, dia bersimpuh di bawah tempat keluar kotoran kita. Malah tempat keluar kotoran tersebut itu yang paling agung pada saat kita sujud. Penghambaan kita yang cukup luar biasa. Ini merupakan al-khudu', ketundukan yang cukup luar biasa pada saat kita sujud pada saat itu. Maka hakikat sholat adalah ketika kita bisa membunuh sifat kesombongan kita, ketika kita bisa menghabisi sifat kemunafikan kita, ketika kita bisa menyirnakan sifat hipokrit kita dalam realitas kehidupan kita, maka kita telah mendapatkan citra rasa sholat tersebut atau dzauq sholat tersebut. Kalau masih banyak manusia atau masih banyak mukmin ataupun muslim yang mengerjakan sholat, tapi kesombongan juga masih ada, maka dia belum mendapatkan citra rasa tersebut. Ketika dia belum mendapatkan citra rasa sholat tersebut, maka sholatnya itu hampa. Dia tidak tenang, tidak nyaman. Benih-benih kesombongan masih bergemuruh dalam dananya untuk bisa merendahkan orang lain, menistakan orang lain, membuli orang-orang selain dia. Maka hakikat sembahyang adalah membunuh kesombongan. Substansi sholat adalah terhindar kita dari perbuatan mungkar dan perkataan-perkataan keji seperti itu. Kalau setelah sholat ini di masjid Islamic Center ini belum sampai ke serambi masjid kita sudah cimarut lagi, kita sudah temenak lagi, pertanyaannya untuk apa kita sholat? Hanya untuk mengisi kekosongan masjid saja kalau seperti itu. Tapi apa yang ada dalam sholat, perilaku kita dalam sholat tersebut mampu kita aktualisasikan di luar masjid, di luar sholat kita telah mendapatkan dzauqul sholat ataupun citra rasa sholat tersebut. Nah, orang-orang yang jauh dari sholat tersebut adalah orang-orang yang masih bergelimangan dengan kesombongan yang cukup luar biasa. Hadirin, sombong itu ada 3 level. Yang pertama, sombong karena hartanya. Karena semakin banyak harta, semakin wibawa dia seakan naik di depan manusia. Ketika wibawa dia naik di depan manusia, maka dia enak saja dia membuli orang-orang di bawah dia. Kesombongan seperti ini adalah kesombongan ala Fir'aun. Fir'aun karena hartanya banyak, karena jabatannya tinggi, karena pangkatnya luar biasa, akhirnya dia sombong sampai dia mengatakan bahwa ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Jadi karena harta, kesombongan cukup luar biasa, lantas dia mengatakan dia adalah Tuhan manusia. Level pertama adalah level Fir'aun. Yang kedua, sombong karena pengetahuan. Karena dia sudah mendapatkan ilmu alimnya cukup luar biasa. Dia sudah mendapatkan gelar doktor, profesor, bahkan banyak lagi gelar di depan namanya tersebut, sehingga dia menjadi sombong dengan ilmu pengetahuan. Kesombongan yang seperti ini, ingat, Allah akan mencabut ilmu tersebut dalam sekejap saja. Ayat-ayat semesta atau ayat-ayat kauniyah telah mengajarkan kita, meskipun kita tidak bisa membacanya kadangkala. Karena yang kita baca adalah ayat-ayat kauliyah saja. Quran yang ada di hadapan kita, itu yang kita baca. Walaupun kadangkala kita tidak paham. Tapi ada ayat, yaitu ayat semesta, atau sering disebut dengan ayatul kauniyah. Itu yang mesti kita baca. Berapa banyak orang-orang yang hebat karena kepintarannya, mati juga ternyata. Berapa banyak para profesor yang telah menghasilkan karya-karya monumentalnya. Dalam jurnal-jurnal ilmiahnya, bahkan teorinya masih dipakai sampai sekarang, ternyata dia juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Einstein, bahkan dia dikatakan si jenius pada saat itu, mati juga.
Profesor Dr. B.J. Habibie yang menemukan teori tentang sayap pesawat. Ternyata Allah memanggilnya juga. Pertanyaannya, kemana kepintaran tersebut? Maka semakin Allah memberikan ilmu kepada kita, mestinya semakin nunduk kita, khudu' kita, hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada apapun yang kita miliki, tidak ada kekuasaan apapun yang kita miliki, tidak ada kepintaran apapun yang kita miliki illa minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita sombong? Ini model kesombongan Syekh Bal'am. Yang ketiga, tingkat yang kadangkala kita tidak menyadarinya adalah karena kebaikan kita. Iblis itu pintar. Dia merupakan maha gurunya para malaikat. Dia seakan membuat kebaikan tersebut kepada kita, sehingga dengan kebaikan tersebut kita merasa lebih hebat. Kita merasa lebih mantap. Ibadah kita seakan itu cuma ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak. Puasa kita Senin Kamis, kemudian kita lecehkan orang-orang yang tidak berpuasa. Karena kita sering ke pengajian, sering ke tempat-tempat majelis taklim, sementara melihat orang lain kita sinis. Jadi seakan kebaikan tersebut hanya milik kita. Dan ini merupakan racun yang ditebarkan oleh iblis beserta dengan sahabat-sahabatnya, setan dan jin. Nah, karenanya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya semakin lentur sifat kesombongan tersebut. Semakin baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita merasa nyaman berada di sisinya. Dan kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat ini berapa banyak para ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang-orang yang lurus dalam keimanannya, yang memiliki ilmu yang tinggi, sekarang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai model pengambilannya. Kadangkala ketika kebenaran tersebut disuarakan oleh para ulama tersebut dibungkam. Bukan hanya dibungkam dengan mulutnya, tapi kadang juga nyawa juga habis. Nah, karenanya hargailah ilmu tersebut, jangan sombong dengan ilmu tersebut, dan kemudian kita diselamatkan para ulama-ulama yang masih ada di muka bumi ini. Yakin kita Islam tetap akan jaya dengan ulumil ulama, dengan ulum ataupun ilmu para ulama tersebut. Nah, ini yang pertama, salat hakikatnya membunuh kesombongan. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, sumber daripada kegagalan dan kesengsaraan umat Islam adalah isyanul walidain atau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Orang tua merupakan sumber inspirasi bagi kita. Orang tua merupakan orang yang berjuang mati-matian untuk kita sukses di muka bumi ini. Tidak ada satupun kesuksesan tersebut tanpa dibarengi dengan doa orang tua kita. Lelah dia ketika dia menyelamatkan kita saat kecil. Lelah dia, capek dia ketika dia menyemai tauhidnya kepada kita. Tapi saat kita dewasa, kadangkala kita lupa dengan jasa-jasa orang tua kita. Ingat suatu ketika saat seorang pemuda melaporkan perilaku bapaknya kepada Rasulullah SAW yang mencuri dan menyembunyikan uang anaknya tersebut. Dia mengatakan, "Ya Rasul, bapak saya sering mencuri uang saya. Saya tidak tahu bagaimana perilaku orang tua saya seperti itu." Akhirnya Rasulullah itu memanggil orang tua tersebut. Ternyata sudah rentak. Ketika dia datang ke rumah Rasulullah SAW dengan tertatih-tatih, dia bersandar pada tongkatnya yang hampir remuk seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Benarkah engkau mencuri dan menyembunyikan uang dari anakmu tersebut?" Maka bapak ini menjawab dengan air mata berlinang, "Rasul, saat tulangku masih kuat dulunya, aku yang memberikan makanan kepada dia. Saat pikiranku masih waras dan masih kuat, aku yang memikirkan tentang pendidikan dia. Saat istriku masih kuat, dia yang memberikan susunya, air susunya kepada dia. Saat istriku masih kuat, dia yang mengamuminya, dia yang menggendongnya,
Dia yang menina bobokkannya dengan kasih sayang yang cukup luar biasa. Bahkan ketika tengah malam istriku yang bangun karena dia ngompol, karena dia buang air besar. Dia tidak pedulikan bau pesingnya, dia tidak pedulikan apapun, asal dia tenang. Tapi saat sekarang saya tidak kuat lagi ya Rasul. Saya tidak sanggup lagi untuk mencari rezeki untuk dia. Seandainya Allah memberikan kekuatan kepadaku, sampai saat ini tidak akan pernah kubiarkan dia tersebut untuk mencari rezeki dan mencari uang sendirinya. Tapi aku sudah tua ya Rasul. Tidak sanggup lagi aku untuk mencari nafkah. Saat dulu ketika kecil, tidak pernah aku sembunyikan satu pun sebesar pun uang pada dia. Aku selalu memberikan uang jajan kepada dia. Tapi saat aku tua seperti ini, dia selalu sembunyikan uang di hadapanku. Aku lapar ya Rasul. Istriku sekarang sekarat, lagi sakit sekarang ya Rasul. Dulunya susu yang diberikan sekarang sudah kering. Bahkan darah yang keluar dari payudaranya tersebut dihisap oleh dia ketika dia kecil. Tapi saat dia besar, dia sembunyikan semuanya dan dia tidak berikan apapun kepada saya. Saya mencurinya ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW menteskan air mata, berderai sampai menyentuh jenggotnya yang mulia. Saat itulah dia mengatakan kepada anaknya dan kepada bapaknya, Pak, ambil seluruh harta anakmu, karena dia adalah milikmu beserta dengan hartanya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada anaknya, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu ada semuanya milik orang tua kamu. Tapi coba kita lihat sekarang ini, hanya gara-gara ranting, untuk apa? Untuk memasak nasi, anak mempidanakan orang tuanya, sehingga harus masuk kerengkeng 2 bulan. Hanya gara-gara ranting, dan itu merupakan lampuh kebun daripada bapaknya yang diberikan setelah dia meninggal, karena harta warisan tersebut. Mamanya tidak dapat lampuh tersebut, tapi hanya gara-gara ranting tersebut, teganya dia pidanakan orang tuanya. Nah, isyanul walidain ataupun uququl walidain merupakan sumber daripada kesengsaraan dan kenistaan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruh dosa umat Muhammad tersebut nanti akan diangkat ketika yaumil mahsyar kelak. Tapi ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, langsung di muka bumi ini Allah menampakkan siksaannya, Allah menampakkan azabnya. Nauzubillah min zalik. Maka karenanya jangan sampai kita sementara kita sudah menjadi manusia yang sukses, dan atas orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita, orang yang memompa payudaranya untuk kita sehat agar kita imun, lantas kita tinggalkan. Pulang kalau kita jauh dari orang tua saat Idul Fitri, Idul Adha. Dan jangan pernah para pejabat, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya membuka atau open house pada hari pertama lebaran tersebut. Tapi perintahkan anak bawahan Anda tersebut untuk sungkem dulu dengan orang tua, menciumi pipi orang tua. Barangkali itu yang terakhir dia mencium pipi orang tuanya. Barangkali itu merupakan hari terakhir dia mencium tangan orang tuanya. Barangkali itu merupakan senyuman terakhir yang diberikan kepada orang tuanya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meridhakan, yang merelakan anak buahnya tersebut pulang ke rumah dan kemudian meminta ampun kepada orang tuanya. Tapi pemimpin yang jahat adalah pemimpin yang open house pada hari pertama lebaran dan kemudian mencari muka, menyuruh kita menjilat muka dia, dan dia adalah pemimpin jahat dan juhud. Kenapa? Karena orang tua itu yang harus kita hormati, bukan yang lainnya. Apalagi pemimpin yang zalim, untuk apa kita hormati? Nah, karena orang tua kita, sejelek-jelek orang tua kita, setidak lagi memiliki giginya, setidak lagi dia bisa melihat kita, setidak lagi dia tidak bisa mendengar. Walaupun kadang-kala ketika kita berbicara ke dia seperti kita marah-marah, padahal karena telinganya tidak lagi bisa terdengar, tapi ciumlah pipinya, ciumlah daunnya tersebut, cium daun runci, agar kita bisa bahagia di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, kalau kita durhaka, kita akan celaka. Yang kedua, sementara yang ketiga, al-bu'du anil Quran, jauh daripada Al-Quran. Al-Quran merupakan syifa, obat bagi diri kita. Sekarang kita ditimpa oleh musibah COVID-19. Tapi jangan karena COVID-19 lantas kita tidak bisa membaca Al-Quran.
tidak mau baca Al-Quran. Tapi bacalah Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan batin kita. Semakin tentram batin kita, maka insya Allah kita akan nyaman. Semakin nyaman hidup kita, insya Allah penyakit pun akan sirna. Kita yakin bahwa COVID-19 tersebut merupakan Allah yang berikan. Allah yang nitipkan ke muka bumi ini. Dan dia pula itu yang akan mencabutnya. Tapi heran kita lihat sekarang ini. Hadirin dan hadirat sekalian. Heran kita. Ketika mayoritas medsos, koran-koran memberitakan tentang bahaya daripada COVID-19, hampir kita semuanya panik. Panik. Masjid kadang-kadang kita tidak datang. Tapi sementara ke mall dan pasar impres berduyun-duyun. Panik kita. Tapi coba lihat. Ketika Allah memberitakan tentang siksaan dan azab cukup luar biasa di neraka kelak, tapi kita tenang-tenang saja. Medsos memberitakan bahaya COVID-19, panik seluruh manusia sedunia. Tapi ketika Al-Quran mengatakan bahwa si pezina nantinya tersebut itu akan mengalami siksaan yang super ultra mega pedih di dalam neraka nanti ya, via Al-Quran, tenang-tenang saja. Yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi, yang main game chip tetap main game chip. Tidak merasa takut, tenang-tenang saja. Entah karena sudah biasa atau wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lebih takut pada makhluk Allah dibandingkan dengan kalam Allah. Qurannya merupakan kalam Allah. Firman Allah, sang pencipta kita. COVID-19 sama dengan kita, dia juga makhluk Allah. Lantas, mengapa kita harus takut? Sehingga kita meninggalkan jamaah. Sehingga kita meninggalkan masjid. Sehingga kita membiarkan masjid kosong. Sehingga kita membiarkan tempat-tempat ta'lim. Tapi anehnya sebaliknya, tempat-tempat berkerumun, pantai-pantai, itu semakin banyak didatangi oleh manusia. Ya, kemudian tempat mall, Suzuya, itu semakin banyak didatangi oleh orang-orang kita. Pasar-pasar tradisional ataupun trans-tradisional tersebut, semuanya itu ke situ. Dan biasa tanpa memakai masker. Ini apa sebenarnya? Maka jadikan Al-Quran tersebut sebagai bacaan rutinitas kita. Sehingga saat kita membaca, padahal itu akan menusuk ke jantung kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan untuk mencabut seluruh penyakit yang ada pada kita. Jangan takut kepada siapapun, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran. Kalau kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada obat. Kalau jauh daripada obat, maka dipastikan kita akan sakit. Baca Al-Quran, kita akan tenang, kita akan nyaman. Ini yang ketiga, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang keempat, sumber daripada at-ta'asah ataupun kesengsaraan kita di dunia dan akhirat adalah musahabatu jalasa'is suq, bergaul dengan sahabat atau bergaul dengan teman-teman yang jahat. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min shadiqin makirin. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada seorang sahabat yang jahat, yang makar. Ainuhu yarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya melihatku ya Allah, seakan dia adalah orang jujur, tapi hatinya yar'ani, tapi hatinya mengawasi saya, gerak-gerik saya. Sahabat yang jalik adalah sahabat yang akan menelungkupkan kita kepada lembah kenistaan, akan menjerumuskan kita kepada paret-paret kedustaan seperti itu. Di depan kita matanya yar'ani, mata dia melihat kita, manis sekali senyumnya, tapi hatinya yar'an. Yar'ani itu yang mengawasi di mana letak kekurangan kita. Idza ra'a minni hasanatan fadafa'aha. Apabila dia melihat kebaikan padaku, maka dia menyembunyikannya. Wa in ra'a minni sayyatan adza'aha. Tapi ketika dia melihat keburukan padaku, maka dia kumandangkan, maka dia kampanyekan, maka dia sebarkan kejelekan-kejelekan seperti itu. Bahkan yang paling parah adalah teman kita yang jahat tersebut, yang kita bergaul dengan dia, kita tidak salah, difitnah kita salah. Hati-hati, terutama di kalangan ilmuwan. Hati-hati, terutama di kalangan ilmuwan, di kalangan ormas-ormas Islam tersebut, itu banyak menyebar fitnah. Kenapa? Karena berlainan pendapat. Pendapatannya sama, tapi pendapatnya berbeda, itu bisa saling fitnah memfitnah. Saling mentakfirkan, mengkafirkan sahabatnya, menyesatkan sahabatnya, hanya gara-gara untuk mendapatkan pamor di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillah min dzalik.
Ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah adamur ridha bil qadar. Tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh untuk tidak menerimanya. Apapun yang Allah garis, apapun yang Allah tentukan, maka kita terima dengan ridha kita. Orang yang ridha dengan takdir, maka dia sebenarnya tawakal pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menolak takdir adalah orang yang ingkar terhadap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ketawakal adalah orang yang akan terjerumus kepada kedustaan dan keaniayaan dirinya nantinya. Dia akan sengsara di muka bumi ini, pula nanti di akhirat nantinya mereka tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridha dengan takdir Allah, Allah pun tidak ridha dengan kehidupan kita. Kalau Allah tidak ridha dengan kehidupan kita, lantas kemana lagi kita cari keridhaan tersebut? Karena Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki segalanya. Nah karenanya ridholah dengan apa yang kita miliki. Karena orang yang ridho dengan apa yang kita miliki, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan nyaman hidupnya dan dia akan tenang hidupnya, dia akan tidak akan stres. Allah tidak meluluskan kita di sini, maka dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkal ilallah. Allah mentakdirkan dia gini, dia terima. Kenapa? Karena kita tidak tahu di balik takdir tersebut ada sesuatu fadilah yang lainnya. Jadi jangan paksa. Kalau tidak jadi PNS misalnya, jangan paksa jadi PNS sehingga kita harus melawan takdir. Nyuap, nyogok, membunuh orang, menfitnah yang lainnya. Itu tidak menerima, menolak takdir. Padahal kalau kita terima saja, barangkali Allah tidak mentakdirkan kita menjadi PNS, tapi Allah mentakdirkan kita menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi DPR. Jadi jangan ngotot dengan takdir itu, jangan. Tapi kita terima, karena kita tidak tahu apa di balik takdir tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ibu-ibu dan bapak, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.